Ya, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pengantar teori peluang. Jadi, kita akan berbicara diawali dengan sebuah percobaan gitu ya. Percobaan itu apa? Percobaan ini nantinya akan menghasilkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di dalam percobaan tersebut yang kita sebut dengan ruang sampel di sini ya. Jadi ruang sampel ini adalah kumpulan atau himpunan kejadian-kejadian gitu ya yang mungkin terjadi di dalam percobaan tersebut gitu. Jadi misalnya satu percobaan apa aja kemungkinan kejadian yang terjadi itu kita kan bisa menuliskannya. Nah, dari sini dari himpunan kejadian ini yang berdasarkan percobaan kita bisa membuat sebuah peristiwa gitu ya. Peristiwa ini adalah uh, subset ya atau himpunan bagian dari ruang sampel ya. Jadi sebuah himpunan bagian dari ruang sampel seperti pembahasan kita di materi himpunan gitu ya. Jadi, nah yang memiliki peluang adalah peristiwa ini. Jadi peristiwa ini kita bisa hitung peluangnya. Ya, jadi berapakah peluang dari peristiwa tersebut atau mungkin kita definisikan dengan P dari dalam kurung gitu ya, peristiwa. Kita ambil contoh gitu ya. Yang pertama misalnya pelemparan mata uang logam. Jadi Anda mungkin di rumah ada uang logam ya. Oke. Secara umum uang logam terdiri dari dua sisi, yang satunya adalah sisi angka, yang satunya adalah sisi gambar, gitu kan ya. Jadi ruang sampelnya itu adalah angka dan gambar. Jadi himpunan angka dan gambar, gitu ya, himpunan. Oke. Nah, tentunya kardinal dari ruang sampelnya, gitu ya, kita anggaplah ruang sampel itu S, gitu ya, adalah 2. Oke. Kemudian dari sana kita bisa mencari peristiwanya, misalnya peristiwa kejadian atau peristiwa bagusnya ya, peristiwa muncul gambar gitu ya. Peristiwa muncul gambar kita lambangkan dengan A, itu adalah sebuah himpunan yang terdiri dari anggotanya adalah gambar atau kardinalnya 1 gitu kan ya. Cuma gambar gitu ya. Nah, tentunya peluang dari peristiwa ini, peristiwa A ini gitu ya, itu adalah kardinal dari kejadian atau peristiwa A dibagi dengan kardinal dari ruang sampel. Oke, atau 1/2. Oke, kita lihat contoh lain. Misalnya kita punya dadu gitu ya. Jadi contoh kedua. Oke, contoh kedua itu adalah pelemparan dadu. Nah, dadunya masih dianggap seimbang ya, sehingga semua mata dadu punya kemungkinan yang sama untuk muncul. Nah, di sini ruang sampelnya S gitu ya. Itu adalah himpunan kejadian-kejadian yang mungkin muncul. Jadi ketika kita melempar dadu, kejadian yang mungkin muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kardinalnya adalah 6. Ya. Nah, peristiwanya, contohnya salah satu peristiwa yang bisa adalah kejadian atau peristiwa muncul mata dadu ganjil gitu kan. Nah, itu kita anggap A misalnya. A adalah himpunan yang terdiri dari kejadian-kejadian 1, 3, dan 5. Kan itu yang ganjil kan. Sehingga kardinal dari A adalah 3. Nah, di sini peluang dari peristiwa A itu adalah kardinal dari A dibagi kardinal dari ruang sampel. Oh, maaf. Oke, ruang sampel yang sama dengan 3/6 atau setengah. Ya, jadi biasakan di peluang kita buat ke pecahan sederhana ya. Nah, mungkin di percobaan pelemparan dadu masih ya, pelemparan dadu. Jadi saya ingin menunjukkan peristiwanya bisa apa aja gitu kan ya. Di pelemparan dadu kita masih punya ruang sampel atau kejadian yang mungkin muncul sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6 gitu kan ya. Sehingga kardinal dari ruang sampelnya adalah 6.
peristiwa kita ubah menjadi kejadian atau peristiwa munculnya sisi yang merupakan bilangan prima misalnya gitu ya, bilangan prima. Oke, sehingga A atau peristiwa A ini adalah himpunan dari 2, 3, 5 gitu ya, yang merupakan bilangan prima di sana di ruang sampel, sehingga kardinal dari A itu adalah 3 gitu ya, sehingga peluang A itu adalah tetap ya, kardinal dari A dibagi kardinal dari S sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Oke, jadi sama. Oke. Kemudian selanjutnya mungkin cara yang berbeda nomor 4 ya. Kita punya 4 bola hitam atau bola biru deh ya, bola biru. 3 bola putih dan 2 bola hitam lah. Nah, gitu ya. Jadi di sini ruang sampelnya ya kita lihat ada 4 bola biru, berarti ada biru 1, biru 2, biru 3, biru 4 gitu kan. Kejadian-kejadian yang mungkin kalau kita ngambil satu bola itu kejadian yang mungkin seperti itu, putih 1, putih 2, putih 3 itu ya. Jadi walaupun bola ini identik tapi tetap kita harus ya hitung bahwa itu ada sejumlah bola yang sama gitu ya. Jadi ruang sampelnya di sini adalah 9. Sehingga kalau misalnya peristiwanya adalah apa namanya, pada satu kali pengambilan itu muncul bola yang berwarna apa ya, mungkin biru gitu ya, atau hitam gitu. Oke, muncul bola yang berwarna hitam nih ya, hitam. Oke, bola hitam. Nah, bola hitam sendiri kita tahu A-nya adalah himpunan H1 dan H2 gitu kan. Sehingga kardinal dari A itu adalah 2. Nah, sehingga peluang dari kejadian muncul bola hitam itu adalah kardinal dari A 2/9. Oke, saya kira seperti itu ya teori peluang yang kita sudah pahami gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.